Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Indriana, NIM F1C1191037 dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS Biokimia 1. Yang pertama itu penyangga dalam tubuh. Nomor 1, satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan, jawabannya itu C, mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Dengan alasan karena satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Dikeluarkan melalui sistem ekskresi pada ginjal lewat urin yang bersifat asam atau basa, sehingga membantu konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler tubuh kembali normal. Kemudian yang kedua yaitu ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan, jawabannya A, ekskresi dalam urin. Karena dari mekanisme yang turut membantu atau mengatur konsentrasi ion hidrogen dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi ion hidrogen ginjal dan reabsorpsi, produksi dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam basa dalam berbagai cairan tubuh, di mana konsentrasi ion hidrogen dan pH cairan tubuh normal serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalosis. Yang ketiga, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, sebuah VCO2 akan meningkat, jawabannya itu C, pH darah akan menurun. Yang dimana karena pada saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka pH darah akan menurun. Dan selanjutnya, nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali, jawabannya itu C, sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Karena jika pH plasma darah menjadi 7,49 disebabkan karena zat yang tertelan, maka hal yang tidak mungkin terjadi yaitu sel tubulus akan menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Kemudian karbohidrat. Nomor 1 yaitu C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Jawabannya itu D, baik glukosa dan fruktosa, di mana glukosa dan fruktosa memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda, sehingga C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat baik glukosa dan fruktosa. Kemudian soal nomor 2, ini semua adalah properti monosakarida kecuali, jawabannya yaitu C, gula ganda. Properti monosakarida terdiri dari 2 gula, digunakan untuk energi dan rasio 1:2:1. Jadi yang tidak termaksud yaitu gula ganda. Kemudian yang ketiga, ini semua adalah sifat disakarida kecuali, jawabannya yaitu D, rasio 1:2:1, di mana sifat disakarida terdiri dari 2 gula. Monosakarida bergabung dengan sintesis dehidrasi dan sukrosa. Jadi yang tidak termaksud yaitu rasio 1:2:1. Hal ini dikarenakan disakarida mempunyai rumus umum yaitu C12H2O11. Mereka dibentuk oleh kombinasi dari 2 molekul monosakarida dengan pengecualian dari molekul air. Kemudian yang keempat, 2 kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Jawabannya yaitu B, gugus hidrogen dan hidroksil, di mana disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berkaitan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air, di mana 2 kelompok yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida yaitu gugus hidrogen dan hidroksil. Kemudian yang kelima, rumus umum monosakarida adalah, jawabannya yaitu A,
CnH2nOn, di mana monosakarida sering disebut gula sederhana atau simple sugar, adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Kebanyakan monosakarida mempunyai rasa manis dengan rumus empiris CH2ON. Rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Kemudian yang keenam yaitu gula aldosa adalah jawabannya A. Glycerosa. Gula aldosa adalah glycerosa karena aldosa adalah monosakarida atau gula sederhana. Kemudian nomor 7, jumlah isomer glukosa adalah jawabannya D. 16. Jumlah isomer yang mungkin terdapat pada monosakarida tergantung pada jumlah atom C yang tak setangkup atau asimetris N, yaitu 2 glukosa memiliki 4 atom C, asimetris memiliki 2, sama dengan 16 isomer, yaitu 8 bentuk D dan bentuk L. Ke-16 isomer tersebut yaitu D-glukosa, D-galaktosa, dan D-tolosa. Dan yang ke-8 itu gula yang ditemukan dalam DNA adalah jawabannya C. Deoksiribosa, yang dimana gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. Kemudian mengenai protein dan asam amino. Nomor 1, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4? Jawabannya A. Asam glutamat, di mana asam amino yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4 yaitu asam glutamat. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan bersama-sama dengan asam sparatat. Ini terlebih dari titik isoelektriknya yang rendah, yang menandakan ia sangat mudah menangkap elektron. Dan yang kedua itu pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Jawabannya D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino, yang dimana berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu gugus R nonpolar atau hidrofilik, gugus R netral atau tidak bermuatan polar, gugus R bermuatan positif, gugus R bermuatan negatif. Jadi yang dapat disimpulkan yang tidak benar tentang rantai samping asam amino adalah selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Dan yang ketiga, mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Jawabannya itu B. Ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Karena pKa merupakan kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Nomor 4, mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? Jawabannya D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas, karena banyak peptida bergabung bersama membentuk polipeptida dan seringkali membentuk unit yang kaku dan planar. Dan nomor 5 yaitu pernyataan mana yang tidak cocok? Jawabannya A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein, dimana karena struktur kuaterner struktur yang terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Kemudian struktur sel dan fungsinya. Nomor 1, organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Jawabannya itu C. Mitokondria, karena mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi selular, menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Dan yang kedua, materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. Jawabannya nukleolus, karena materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang terdapat penurunkan informasi dari induk pada keturunannya. Materi genetik terkandung di dalam nukleus. Nomor 3, mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya yaitu membran sel, karena membran sel berfungsi mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Kemudian yang keempat, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawabannya itu A. Ribosom. Ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Nomor 5, gambar ada pada gambar berikut
dapat diketahui, yaitu jawabannya C, sel tanaman, karena pada gambar di atas terdapat dinding sel yang mana tidak terdapat pada sel hewan. Nomor 6. Kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain. Jawabannya yaitu A, vakuola, karena tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, yaitu vakuola. Nomor 7. Struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? Jawabannya itu dinding sel, karena keberadaan dinding sel akan mengganggu pergerakan hewan, karena dinding sel ini sifatnya kaku, sementara pergerakan hewan sangat dinamis. Mungkin sekian dari presentasi saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.